Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrandi Darman dengan NIM 19 Prodi Administrasi Publik kelas karyawan. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Malaka. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit Kerajaan Malaka itu. Adapun sumber sejarah yang kami dapat dari Silalatus Salatin. Sumber sejarah yang mengatakan adanya Kerajaan Malaka antara lain mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan perpindahan ke Malaka. Yang kedua itu Kronik Dinasti Ming. Dari Kronik Dinasti Ming mencatat para Waswera sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kisar Tongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatan sebagai balasan upeti yang diberikan. Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Cina menggambarkan penguasaan Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintah baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu rangkaian salah satu pangkalan armada Ming. Yang ketiga yaitu laporan dari kunjungan Laksmana Cheng Ho pada tahun 1409 mengabarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka tersebut. Yang keempat itu Pararaton. Pararaton disebut terdapat nama tokoh yang mirip yaitu Brahyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Adapun di sini sejarah Kerajaan Malaka. Sejarah Kerajaan Malaka didirikan oleh para Waswera antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Waswera berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Agi. Saat itu ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaan di Sumatera runtuh akibat serangan Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang 30 keluarga. Raja dan pengikutnya adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli, kemudian bersama penduduk asli tersebut. Rombongan pendatang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang juga mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Rombongan pendatang juga telah menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Malaka amat beruntung pada Sumatera
dalam menjauhi kebutuhan beras ini, karena para wiswara karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembang di Malaka. Hal ini kemungkinan disebabkan teknik persawahan yang belum mereka pahami, atau mungkin karena perhatian mereka lebih tercurah pada sektor perdagangan dengan posisi geografis yang dimiliki mereka. Berkaitan dengan asal-usul nama Malaka, bisa dianut dari kisah berikut. Menurut sejarah Melayu, Malay An-Nas yang ditulis di Tun Sri Lanang pada tahun 1565, para Meswara melarikan diri dari Tumasik karena diserang oleh Siam. Dalam pelarian tersebut, ia sampai ke Maur, tetapi ia diganggu biawak yang tidak terkira banyaknya. Kemudian ia pindah ke Burok dan mencoba untuk bertahan di situ, tapi gagal. Kemudian para Meswara pindah ke Sening Ujung hingga kemudian sampai di Sungai Bertam, sebuah tempat yang terletak di pesisir pantai. Orang-orang Seletar yang mendiami kawasan tersebut kemudian meminta para Meswara menjadi raja. Suatu ketika ia pergi berburu. Tak disangka, dalam buruan tersebut ia melihat salah satu anjing buruan ditendang oleh seekor pelandu. Ia sangat terkesan dengan keberanian pelandu tersebut. Saat itu, ia sedang berteduh di bawah pohon Malaka. Maka kawasan tersebut kemudian ia namakan Malaka. Adapun di sini masa kejayaan Kesultanan Malaka. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangan raja pertama Malaka, yaitu para Meswara, akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di kerajaan Malaka tersebut, sehingga banyaknya rakyatnya yang ikut masuk Islam. Selanjutnya, Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan agama Islam di Asia Tenggara, hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah 1459 sampai dengan 1477. Kebesaran Malaka ini juga berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukanlah para wiswara antar keluarga. Proses penyebaran Islam, maka dilakukanlah perkawinan antar keluarga. Malaka juga memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa selama tinggal di Malaka. Para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Dalam masa kejayaan Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah berikut. Yang pertama itu Semenanjung Tanah Melayu, Petani, Ligor, Kelantan, Terengganu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu daerah Kepulauan Riau, daerah kita sendiri. Yang ketiga yaitu pesisir timur Sumatera bagian tengah.
Yang keempat yaitu Brunei atau Sarawak dan Sarawak. Yang kelima Tanjung Pura atau Kalimantan Barat. Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi adalah sebagai berikut. Indragiri yang pertama, yang kedua Palembang, yang ketiga yaitu Pulau Jemaja, Tembelan, Siantan, dan Bunguran. Adapun juga kaedah ataupun keadaan masyarakat, kehidupan politik pada masa itu. Dalam menjalankan dan menyelenggaraan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai yang dijalankan secara efektif, dan politik hidup didampingi secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Dua kerajaan besar pada waktu itu yang harus diwaspadai adalah Cina dan Majapahit. Maka Malaka kemudian menjalin hubungan damai dengan kedua kerajaan besar ini. Sebagai tindak lanjut dari politik negara tersebut, para Waiswara kemudian menikah dengan salah satu seorang putri Majapahit yang disebut Sultan yang memerintah setelah para Waiswara, Muhammad Iskandar Shah, tetap menjalankan politik bertentangan baik tersebut. Baiklah, dengan ini terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Dilanjutkan dengan teman saya yaitu Rahmat, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Pratama ingin menjelaskan atau berbicara sedikit tentang raja-raja yang memerintah pada kerajaan Malaka, antara lain 1. Iskandar Shah tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Pada abad ke-15 di Majapahit terjadi perang Parekrek yang mengakibatkan para Meswara melarikan diri bersama pengikutnya dari daerah Biambang ke Tumasik, Singapura. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Semenanjung Malaya dan mendirikan Kampung Malaka secara geografis. Posisi Kampung Malaka sangat strategis, yaitu di Selat Malaka, sehingga banyak dikunjungi para pedagang dari berbagai negara, terutama para negara Islam. Pedagang Islam, sehingga kehidupan perekonomian Kampung Malaka berkembang pesat. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka, para Misora menganut agama Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Shah. Kemudian menjadikan Kampung Malaka menjadi kerajaan Islam. Untuk menjaga keamanan kerajaan Malaka, Iskandar Shah meminta bantuan pada Kaisar Cina, menyatakan takluk padanya. Itu sekitar 1405 Masehi. Yang kedua, Muhammad Iskandar Shah memimpin 1414 sampai 1424 Masehi. Merupakan putra dari Iskandar Shah. Pada masa pemerintahnya, wilayah kekuasaan kerajaan Malaka diperluas lagi hingga mencapai seluruh Semenanjung Malaya. Untuk mencapai kerajaan Malaka sebagai penguasa tunggal, jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, maka harus berhadapan dengan kerajaan Samudra Pasai yang kekuatannya lebih besar dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Maka dipilihnya jalur politik perkawinan dengan cara menikahi putri kerajaan Samudra Pasai sehingga cita-citanya dapat tercapai. Yang ketiga, Muzaffar Shah 1424 sampai 1458 Masehi. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah, ia kemudian naik tahta dengan gelar Sultan. Muzaffar Shah merupakan kerajaan Malaka yang pertama bergelar Sultan. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari kerajaan Siam, serangan dari darat dan laut, namun dapat digagalkan mengadakan perluasan wilayah
ke daerah-daerah yang berada di sekitar kerajaan Malaka, seperti Pahang, Indragiri, dan Kampar. Yang keempat, Sultan Mansur 1458 sampai 1477 Masehi, merupakan putra dan Sultan Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya dicapai berkat Sultan Mansur Shah meneruskan politik ayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya, baik dari Semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah. Kerajaan Siam berhasil ditaklukkan. Raja Siam tewas dalam pertempuran. Tetapi putra mahkotanya ditawan dan dikawinkan dengan putri sultan sendiri. Kemudian diangkat menjadi raja dan gelar Ibrahim. Indragiri mengakui kekuasaan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai, Jambi, dan Palembang tidak serang karena menghormati Majapahit yang berkuasa pada waktu itu. Selain itu, kerajaan Aru juga tetap sebagai kerajaan merdeka. Kejayaan kerajaan Malaka tidak lepas dari jasa Laksmana Hang Tuah, yang kebesarannya disamakan dengan kebesaran Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Cerita Hang Tuah ditulis dalam sebuah hikayat Hang Tuah. Setahu saya, Sultan Alauddin Shah 1477 sampai 1088 Masehi, merupakan putra dari Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Malaka. Mulai melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap. 6. Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511 Masehi, merupakan putra dari Sultan Alauddin Shah. Pada masanya, pemerintah kerajaan Malaka merupakan kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya. Hal ini menambah suram kondisi kerajaan Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, terjadi serangan dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Akhirnya Malaka pun jatuh di tangan Portugis. Kehidupan sosial budaya. Pada kehidupan budaya berkembang seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat, seperti muncul karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Hang Lekir, hikayat Hang Jebat. Sedangkan kehidupan sosial kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak keadaan alam di lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat yang hidup di dunia maritim, hubungan sosial masyarakat sangatlah kurang dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Kelompok masyarakat pun bermuncul seperti adanya golongan buruh dan majikan. Kehidupan ekonomi Malaka memungut pajak penjualan bea cukai, barang-barang yang masuk dan keluar yang banyak memasukkan uang kas negara. Sementara itu, raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti atau persembahan dari pedagang yang dapat menjadikan mereka sangat kaya. Suatu hal yang penting dari kerajaan Malaka adalah adanya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan. Untuk mempermudah terjalinnya komunikasi antara pedagang, maka bahasa Melayu Kulun dijadikan sebagai bahasa perantara. Keruntuhan Kesultanan Malaka. Di sini Malaka runtuh akibat serangan Portugis pada tanggal 24 Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itu, para keluarga kerajaan menyingkir ke negeri lain. Raja Sultan yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut yang saya ketahui. Pertama, Permaisura yang bergelar Muhammad Iskandar Shah, itu 1380 sampai 1424. Yang kedua, Sri Maharaja 1424 sampai 1444. 3. Sri Prameswara Dewa Shah 1444 sampai 1445. Yang keempat, Sultan Muzaffar Shah 1445 sampai 1459. Yang kelima, Sultan Mansur Shah
1459 sampai 1477. Sultan Alauddin Riayat Shah 1477 sampai 1488. Ketujuh, Sultan Mahmud Shah sampai 1448 sampai 1551. Tiga, periode di sini saya akan menjelaskan periode pemerintahan dari setiap tahunnya, tiap jabatan. Setelah Prameswara masuk ke Islam, ia mengubah namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1406 dan menjadi Sultan Malaka I. Kemudian ia kawin dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai. Posisi Malaka yang sangat strategis menyebabkan cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Akhir Kesultanan Malaka terjadi ketika wilayah direbut oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque pada tahun 1511. Saat itu yang berkuasa di Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya 1,5 abad. Sebenarnya sih pada tahun 1512 Sultan Mahmud Shah yang dibantu Dipati Unus menyerang Malaka, namun gagal merebut kembali wilayah ini dari Portugis. Itu sekian dari penjelasan raja-raja yang menjabat di Kerajaan Malaka. Dilanjutkan penjelasan dari rekan saya Hadi Surya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Surya. Saya prodi Ilmu Pemerintahan. Bukti peninggalan Kerajaan Malaka: 1. Masjid Agung Delhi. 2. Masjid Raya Batu Raman Aceh. 3. Masjid Johor Bahru. 4. Benteng Formosa yang merupakan bukti penaklukan Malaka oleh pasukan Portugis. Dan yang kelima, mata uang yang merupakan peninggalan dari akhir abad ke-15. Kehidupan politik Kerajaan Malaka. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahnya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka. Pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Shah, untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Shah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia harus terlebih dahulu menguasai Samudra Pasai. Muhammad Iskandar Shah memiliki politik perkawinan, yaitu dengan mengawini putri dari Raja Samudra Pasai. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dengan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah melanjutkan politik ayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya, baik di Semenanjung Malaka maupun di wilayah Sumatera Tengah. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya hanya meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya, hingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan di Malaka. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai, bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat atau luar negeri sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah timur. Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh. Kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh dan sebagainya.
Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, Kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik. Kehidupan sosial Kerajaan Malaka. Dalam pemerintahannya, Raja menunjuk seorang patih untuk mengurusi kerajaan. Dari patih diteruskan kepada bawahannya yang terdiri dari bupati, temenggung, bendahara raja, dan seterusnya. Masalah perpajakan diurus seorang temenggung yang menguasai wilayah tertentu. Urusan perdagangan laut diurus oleh Sabandar, dan urusan perkapalan diurus oleh Laksmana. Kekayaan para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha menyewakan kapal. Uang yang didapat dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat masjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang cenderung mewah. Gejala timbulnya kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka. Kebudayaan Kerajaan Malaka. Pada kehidupan budaya, perkembangan karya seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Perkembangan seni sastra Indonesia pada zaman Islam pada umumnya berkembang di daerah-daerah Malaka dan Pulau Jawa. Peninggalan karya sastra Islam ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu hikayat, suluk, syair, dan riwayat dan nasihat. Hikayat adalah hasil karya sastra yang pada prinsipnya sama seperti dongeng. Namun hikayat bercorak Islam. Secara sederhana kita dapat membuat definisi hikayat bahwa hikayat adalah dongeng khusus agama Islam. Dicontohkan hikayat yang terkenal antara lain hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan sejarah pendirinya Kerajaan Samudra Pasai, hikayat kepahlawanan Hang Tuah, dan hikayat Amir Hamzah yang menceritakan perlawanan Amir Hamzah melawan Raja Kafir yang bernama Nursewan. Yang kedua, suluk. Suluk adalah karya sastra yang berisi tentang tasawuf mengenai keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh suluk adalah suluk Wujil karya Sunan Bonang yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Wujil abdinya yang mencari keluhuran budi meski tubuhnya khas. Contoh suluk berikutnya adalah suluk Sukarsa yang menceritakan tentang seorang bernama Sukarsa yang sedang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Yang ketiga, syair. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contoh syair yang terkenal antara lain syair Perahu, syair Si Burung Pingai, syair Abdul Muluk, dan lain-lain. Syair saat ini berkembang dan digunakan dalam lagu-lagu populer modern yang dibawakan oleh musisi yang memiliki kepedulian terhadap budaya Melayu. Aliran musik yang menggunakan syair antara lain dangdut, pop, dan Melayu. Yang keempat, riwayat dan nasihat. Apa yang dimaksud dengan riwayat? Apa pula bedanya dengan nasihat? Pada dasarnya, kedua jenis sastra Islam tersebut memuat nilai-nilai yang sama. Riwayat dan nasihat adalah jenis sastra Islam yang mengisahkan kehidupan para nabi beserta nasihat-nasihatnya. Setiap kisah nabi memiliki pelajaran hidup yang berharga untuk diteladani oleh manusia saat ini. Contoh riwayat adalah kitab Manik Maya yang berisi tentang penciptaan dunia. Jadi contoh karya sastra Islam riwayat yang terkenal adalah kitab Bustanus Salatin karya Ar-Raniri. Kitab Bustanus Salatin berisi tentang kisah penciptaan bumi, masalah agama dan hukum dalam Islam, dan diriwayat nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Kisah raja-raja Islam di India, Malaka, Pahang, dan Aceh sering diabadikan dalam bentuk karya sastra riwayat. Jadi kesimpulan dari materi Kerajaan Malaka kami ambil ialah pada awal berdirinya Kerajaan Malaka menganut ajaran agama Hindu
Dalam perkembangannya, Kerajaan Malaka berubah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga, Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan sejak dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Keruntuhan Kerajaan Malaka disebabkan oleh serangan tentara Portugis. Sekian video dari kami kelompok 4 tentang Kerajaan Malaka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.